Haleluya. Shalom jemaat GMS. Sekali lagi shalom. Shalom. Wah, coba lihat kanan kirinya dulu. Wajah-wajah yang ceria dan banyak berkostum merah hari ini. Saya atas nama pribadi dan atas nama Gereja Muar Sharon mengucapkan Sin Hien Kuai Le. Ya, selamat Hari Raya Imlek bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang merayakan. Dan saya sungguh percaya bahwa sukacita dan damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kita semua. Amin. Saudara, bolehkah saudara bangkit berdiri bersama-sama? Saudara lihat kanan kirinya, saudara bisa kasih jabat tangan. Saudara boleh mengucapkan selamat bagi yang merayakan. Yang tidak katakan shalom. Haleluya. Haleluya. Dan hari ini kita ada di tempat ini. Di rumah Tuhan ini mari kita datang dengan hati yang bersyukur. Sebab kita punya Tuhan yang baik dan sangat baik dalam hidup kita. Amin. Siapa yang percaya dengan saya bahwa Tuhan yang kita sembah namanya Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari datang dengan hati yang bersyukur. Sebab Dia Allah yang setia dan Dia Tuhan yang baik. Dan biarlah melalui ibadah kita pagi hari ini, hidup kita, hati kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ketika kita menyanyi, ketika kita menyembah, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dedikasikan hidup kita secara khusus hari ini untuk beribadah kepada Allah kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami melihat betapa baiknya dan setianya Engkau dalam hidup kami. Hari ini, kalau kami ada di rumah ini, di gereja-Mu Tuhan, biar kami bersukacita, bersorak-sorai. Karena Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang membawa kami dari sebuah kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Tuhan yang terus membawa kami naik dan bukan turun. Tuhan yang membawa kami masuk kepada penggenapan janji-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, biar segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan katakan sama-sama. Amin. Berikan tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Siap bersuka cita bersama-sama. Siapa yang percaya bahwa hati yang gembira adalah obat? Boleh lambaikan tangannya. Mari kita bersuka cita bersama-sama dalam Tuhan. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Tetapi kata Tuhan apa? Tetapi engkau kan tetap tertawa. Haleluya. Mari bersama-sama kita puji Tuhan kita yang luar biasa. Sebab kasih-Nya sungguh nyata dalam kehidupan kita. Gak boleh jaim ya, malah pagi hari ini ya. Kita sama-sama berjoget buat Tuhan kita. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu. Dan anak-Nya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat, terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Haleluya. Sebab dalam-Mu ada damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Mari jemaat Tuhan nyanyikan bersama-sama. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu.
sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Ini janji Tuhan, tetapi engkau kan tetap tertawa. Siap berbahagia lebih lagi. Angkat jempolmu, kita berjoget bersama-sama dalam Tuhan. Sama-sama katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman, bila saudara seiman.
Haleluya, silakan dulu Bapak Saudaraku. Kita percaya kita memasuki Chinese New Year ini, kita percaya berkat Tuhan selalu limpah dalam hidup kita. Amin. Saya mencintai Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya. Wo yao yong yong yen yen hai che Yesu. 我要永永远远爱着耶稣，虽然生命中狂风和暴雨牵连不断来，我仍然永永远远爱着耶稣。我要永永远远爱着耶稣。 我要永永远远爱着耶稣，虽然生命中狂风和暴雨牵连不断来，我仍然永永远远爱着耶稣。哦，天父，哦，天父，天父，是我呀你。 是我一生都背的你恩典，哦，天父，天父，是我呀你儿女，是我一生都背负你的旨意。 Bersama-sama kita katakan, ku mau cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Dengan iman kita berkata, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Oh ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku pakailah sesuai dengan oh ya
percaya Kau Tuhan. Kita panggil namanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Kita panggil namanya dengan penuh cinta kasih kita hanya kepada Tuhan. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi kita katakan ya Bapa, ya Bapa. Oh ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku Tuhan. Dengan rencanamu. Mari bersama-sama kita panggil berdiri. Oh ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Oh ya Bapa, ya Bapa, Bapa, hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah, oh pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami percaya Tuhan, bahwa Kau Allah kami yang selalu memakai hidup kami Tuhan. Kau diberkati Tuhan dengan pujian kami Tuhan, dengan sorak-sorai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah hidup bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Semuanya, worship His holy name. Come on, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Angkat suara mulai tinggi, katakan bless the Lord, oh bless
perhatian, untuk kasih sayang, penyertaan-Mu yang tidak pernah berubah. Pada kesempatan ini kami juga katakan, kami sayang Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Sungguh Engkau luar biasa. Kami bangga. Kami mau setia mengiring Engkau sampai mati apapun yang terjadi. Sebagaimana Engkau juga setia sampai mati. Kami mau meneladani sikap hidup-Mu. Karena Tuhan, sampaikan pesan-pesan-Mu pada pagi hari ini. Kuduskan hati pikiran kami, kuduskan setiap roti dan anggur dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk, musik naikkan dengan lembut. Ambil saat teduh, jangan menoleh kiri kanan. Saya dapat minggu lalu sesuatu, tapi Tuhan suruh balik dalam 3 hari ini berbicara dengan keluarga. Tuhan selalu ingat akan janjinya. Semua sudah diberikan. Dan tidak hanya 2000 tahun yang lalu. Sekarang dan selama-lamanya. Engkau adalah anaknya yang dikasihi. Karena Tuhan mau selalu berharap kepada Dia. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup benar, itu yang utama. Buang segala kebencian. Ada berapa yang masih pahit, dendam, emosi. Buang. Engkau tidak akan diberkati kalau engkau masih menyimpan kepahitan, kebencian. Bahkan ada beberapa akar kepahitan akan menimbulkan, mengamirkan seluruh tubuh. Akan menimbul sakit penyakit dan tidak tenang dan banyak hal. Karena itu sebelum kau masuk perjamuan kudus, bersihkan, minta ampun kepada Tuhan. Jangan ingat lagi kesalahan suami, istri, orang tua, dan anak. Ingatlah Tuhan sempurna. Tidak setimpal dengan apa yang kau lakukan. Kasih sayang Tuhan Yesus selalu baru, tidak bersudahan. Ada berapa orang hatimu galau. Engkau tidak tenang, engkau bingung. Masa depan bagaimana? Tuhan katakan, datang kepada Dia. Bangun mesbah keluarga kembali. Hubungan keluarga dia satu kembali. Di situ Allah akan nyatakan kuasanya. Di situ Allah akan berbicara. Di situ Allah akan memberikan petunjuk, hikmat dan urapan. Langkah-langkah apa yang engkau harus lalui. Engkau tidak akan tersesat. Tapi berjalanlah fokus untuk setia. Mengandalkan Tuhan, merenungkan firman siang dan malam. Dan melakukannya dengan setia. Yakinlah. Apapun yang terjadi tahun 2024. Meskipun Tuhan izin terjadi, tapi Tuhan akan meluputkan engkau. Mujizat demi tetap ada. Yang engkau harus lakukan, puji Dia. Dengan cara memuji keluargamu, suami, istri, orang tua, dan anak. Sebanyak kok sampai hari ini belum memuji istrimu, suamimu. Engkau hanya menuntut, mengomel. Tapi pujilah betapa pengorbanan mereka. Dan Tuhan katakan hari-hari engkau tidak bisa berdiri sendiri. Untuk apa keluarga di dalam hidupmu? Untuk menguatkan engkau. Bersama-sama melakukan hal yang Tuhan akan rencanakan dalam kehidupan keluargamu. Proses demi proses, siapa yang merasa yaitu keluargamu sendiri. Karena itu puji. Lakukan sesuatu surprise kepada istri, suami, orang tua, dan anak tanpa perhitungan. Seringkali kita mengeluh, melihat hal yang negatif, kekurangan istri, kekurangan suami, orang tua, dan anak. Hargai mereka. Nikmati fellowship selalu bersama keluarga. Adakan waktu hari keluarga. Karena ingatlah bahwa pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus membuka jalan untuk kita bisa datang, bisa dekat kepada Bapa di surga. Yesus sudah memecahkan tirai Yesus terbuka. Kita bisa langsung berhubungan dengan Bapa di surga tanpa perantara. Tubuh dan darahnya dicurahkan. Supaya hubungan saudara dan saya dengan Allah dipulihkan.
Pemulihan tidak hanya dengan kalau kita pulih dengan Bapa, pasti akan berdampak pemulihan di dalam keluarga, khususnya suami istri yang selama ini panas tidak, dingin tidak, kasih hambar. Engkau akan menemukan kasih yang mula-mula bersama dengan Yesus. Allah yang kita sembah, Allah yang rindu kita punya hubungan yang intim dengannya, maupun dengan keluarga, maupun dengan keluarga-keluarga rohani yang akan menguatkan iman kita, akan menguatkan semangat kita menjadi baru. Gunakan kesempatan setiap momentum, khususnya momentum Imlek dan Valentine, hari kasih sayang, untuk kita menyatakan, mempraktekkan kasih sayang dengan saling berkunjung, saling memaafkan, saling memberkati tanpa pamrih. Mengucap syukur dalam segala hal kepada Allah bahwa Allah itu baik, peduli atas keluargamu. Kasih sayang dari Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Dia sudah merencanakan yang terbaik atas hidup khususnya tahun 2024 untuk keluarga, untuk pekerjaanmu, untuk pelayananmu adalah prioritas. Tinggal bagaimana respon saudara pada dia. Sering kita hanya terpengaruh situasi luar yang tidak nyaman, yang mengerikan, yang membuat engkau lemah imannya. Tapi dengar firman akan menguatkan engkau. Jangan apatis, masa bodoh, acuh tak acuh. Tapi tetap semangat, tidak pernah menyerah. Bangun hubungan intim dengan keluarga, dengan saling mengasihi, mengampuni, melayani. Tidak mungkit-mungkit masa lalu. Terutama teladani Tuhan Yesus yang selalu memperoleh keluarga bahagia, mengasihi, sebagainya. Hormati dan kasih segenap hati ayah dan ibumu. Bukan cukup dengan menghormati, tetapi mengasihi dengan segenap hati. Perhatikan, cintai orang tua, anak-anak yang Tuhan percayakan, termasuk orang tua, anak-anak rohani. Jadikan Tuhan yang utama dalam hidup berkeluarga. Mungkin saat ini ada beberapa yang single parent. Keluargamu jauh, mungkin karena sudah berkeluarga atau bekerja dan sebagainya. Ingatlah, engkau masih ada Allah yang peduli. Engkau masih ada keluarga-keluarga rohani yang siap untuk menguatkan, untuk menghibur, untuk memberkati hidupmu. Tidak ada kata kesepian kalau engkau dekat Tuhan. Anggur yang baru, sukacita, kebahagiaan ada dalam hidupmu. Air kehidupan itu akan terus mengalir. Tidak ada kata bosan, tidak ada kata jenuh, tidak ada kesepian. Yang ada berbahagia. Karena itu raih kebahagiaan bersama Tuhan. Undang dia dengan sukacita. Pemulihan akan terjadi dalam hidupmu. Gairah dan semangat yang baru akan terjadi. Buktikan kalau engkau dekat dengan Tuhan. Engkau dekat dengan keluarga. Masalah apapun akan terurai. Dan ada damai. Ada kerukunan. Mazmur 133 akan dikenapi. Dan rukun kesanalah berkat dicurahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa sekali. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Tuhan, buat kami baru. Terima kasih. Kalau Engkau memberikan keluarga yang sangat baik. Selalu pada waktu kami sedih, mereka menghibur. Pada waktu kami tidak ada jalan, Engkau memakai keluarga kami untuk memberikan jalan keluar. Jadikan keluarga kami ini satu adanya. Untuk kami menikmati setiap janji-Mu. Di dalam keluarga yang sehat.
jasmani dan rohani akan tercipta suasana sukacita. Terima kasih kalau Engkau sudah memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Kalau sebentar kami juga di kesempatan bersekutu dengan tubuh darah-Mu. Kuduskan, sucikan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan roti yang satu ini. Keluarga, suami itu satu. Tidak ada satu pun yang memisahkan. Tidak ada kata cerai. Tidak ada kata pisah. Pisah tempat tinggal dan sebagainya. Tuhan beracara. Tuhan akan memberkati keluargamu. Kalau engkau percaya. Keluargamu bahagia. Keluargamu berdampak. Mari, makanlah dengan iman. Dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan dengan tangan kanan, letakkan kiri di dadamu. Jangan lagi ingat-ingat kesalahan suami, istri, orang tua, dan anak. Ingat kasihnya Tuhan, ingat kebaikannya. Akan ada perubahan dalam hidupmu. Ada berkat yang tersedia dan kau taat. Kalau kau percaya, kau bisa mengampuni orang lain. Mari minumlah dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa oleh karena segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hingga dalam ibadah saat ini kami beroleh kesempatan untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Di dalam perjamuan kudus, Engkau yang menyucikan seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau berkenan dalam hidup kami. Biarlah kami mengalami berkat daripada-Mu, pemulihan daripada-Mu ya Tuhan. Cinta yang berasal dari sorga, yang telah Kau curahkan melalui kematian Yesus Kristus. Itu biarlah boleh kami bagikan juga bagi sesama kami, dimulai dari keluarga kami. Bukan hanya pada hari kasih sayang saja, tetapi juga setiap hari kami boleh menyatakan kasih sayang kami bagi keluarga kami dan bagi sesama kami juga. Terima kasih ya Tuhan, kami menerima segala berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucapkan syukur yang percaya. Sama-sama kita berkata, amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, shalom semuanya. Ya, sebelum kita duduk dan tetap dalam posisi berdiri, perkenankan saya menyampaikan sebuah pantun, boleh enggak? Ya. Ketika sebaris kalimat saya sampaikan, tolong Anda juga bisa mengatakan cakep gitu ya. Siap ya, siap ya. Jalan-jalan ke kota Surabaya. Jangan lupa nyobain rujak ulek. Bagi semua yang memperingati Xinjia, saya ucapkan Xinyan Kuai Le. Gyeonghi, 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 gyeonghi. Kongsi buat Anda semua yang memperingati. Dan saya percaya bahwa di tahun yang baru ketika kita merayakan dalam suasana Imlek seperti ini, biarlah Wan Seruyi, biarlah Xinyan Jinpu juga terjadi dalam setiap kehidupan Anda. Chenjie Mengen dan Senju Funimen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Bagi Anda semua yang di tempat ini, saya percaya bahwa sepanjang bulan Februari kita juga mencanangkan untuk memberikan apresiasi khusus bagi para volunteer atau para relawan yang melayani di Gereja Mawar Sharon Surabaya. Karena tanpa kehadiran mereka, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini, dan sebagai catatan tentu saja mereka melayani dengan sukarela, suka hati, bahkan tanpa menuntut bayaran apapun. Mereka adalah volunteer yang berada di sekitar kita, menjadi bagian dari keluarga Gereja Mawar Sharon. Kalau Anda perhatikan, dari ketika Anda masuk, datang ke gereja ini, ada asyir yang menyambut Anda, ada pendoa yang siap untuk mendoakan Anda, ada pelayan-pelayan anak yang juga mengantarkan anak Anda untuk beribadah. Mereka adalah para volunteers. Ada tim multimedia, mereka yang menayangkan tampilan LED di depan sini. Ada tim worship juga, mereka yang memimpin pujian, dan masih banyak lagi. Bahkan selepas dari ibadah ini ada tim sakramen yang akan melayani konseling buat Anda. Ada juga yang melayani baptisan, termasuk di tengah minggunya ada para pemimpin Connect Group, para
CG leaders, para coach, para team leader, mereka juga terlibat di dalam pelayanan. Karena itu kalau Anda kepingin tahu siapa saja sih para volunteer ini dan kita ingin memberikan apresiasi, ucapan terima kasih buat mereka, mari kita saksikan tayangan yang satu ini. Mari kita saksikan bersama. Terima kasih Asep. Kakak-kakak, makasih ya. Terima kasih tim worship buat penyembahannya yang luar biasa. Semua pelayan pendoa, terima kasih ya untuk doa-doanya. Tim multimedianya luar biasa, terima kasih. Terima kasih tim Make Up and Hairdo buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya. Semua volunteers, thank you ya buat pelayanannya. Kepada semua volunteer GMS, thank you buat pelayanannya yang luar biasa. Halo teman-teman volunteer semuanya, terima kasih ya buat kesetiaan dan dedikasi kalian. Tuhan Yesus yang balas berkati kalian semuanya. Amin. Volunteer sekalian, kamsahamnida, sarangheo. Ya, itulah penghargaan kami bagi para volunteer. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, burung cendrawasih, burung beo kepada volunteer terkasih, sarangheo. Oke. Oke, saya mau mengundang ini setiap volunteer Anda yang sudah terlibat pelayanan, baik Anda para CG leaders, Anda juga para volunteer yang melayani di ibadah hari Minggu dan di tengah-tengah minggu di hari-hari lainnya. Saya undang Anda bisa bangkit berdiri, baik Anda yang bertugas hari ini maupun yang tidak bertugas, supaya kelihatan mana-mana nih para volunteers yang tentu saja sudah ditempeli stiker kayak begini ya, sudah kelihatan nih para volunteersnya. Yuk silakan bangkit berdiri. Yang ada di depan sini juga silakan para volunteers yang melayani. Wah, ini kelihatan nih mereka semua ya. Dan tandanya di antara mereka sudah ditempeli stiker seperti ini sebagai tanda penghargaan dari kami. Ayo para usher dimanapun Anda berada yang dijadwalkan bertugas hari ini maupun belum, para volunteer yang lain dari tim ministry yang ada, ayo silakan. Inilah penghargaan bagi kami. Kepada Anda semua, saya percaya setiap waktu Anda, jerih lelah Anda ketika Anda melayani Tuhan, itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Yang melayani Tuhan Yesus dihormati oleh Bapa. Dan setiap jemaat sekalian, bisakah kita juga mau memberikan penghargaan buat mereka? Yuk saya undang setiap jemaat juga bisa bangkit berdiri dong. Ya, lalu kita kasihkan salam ucapan terima kasih dalam berbagai bahasa yang kita bisa. Mau bahasa Inggris, bahasa Jepang, mau bahasa Myanmar dan sebagainya ya. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Thank you, kamsia, xie, kamsamida, todaraba, grazie dan sebagainya. Anda semua volunteer yang luar biasa. Yuk arahkan tangan Anda kepada para volunteers ini. Ya, khususnya mereka yang ditempeli stiker ini, yuk kita doakan setiap mereka. Mari kita arahkan tangan kepada setiap mereka. Oh terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih setiamu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka. Mereka adalah volunteer-volunteer yang melayani dengan begitu sukacita, mereka melayani sehingga iman mereka pun juga boleh mengalami pertumbuhan. Mereka melayani juga bukan karena terpaksa oleh karena jadwal, tetapi mereka punya hati melayani dengan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu, anugerahmu cukup dalam setiap kehidupan mereka. Ketika mereka sedang menghadapi pergumulan sekalipun, Engkau juga beserta dengan mereka. Karena sebagai manusia, bahkan pelayan Tuhan, para volunteer ini pun tidak luput dari kesalahan, kelemahan maupun pergumulan. Tetapi mereka beroleh kasih karuniamu ya Tuhan. Engkau melindungi setiap kehidupan mereka dan setiap waktu, tenaga, talenta yang telah mereka berikan, pastinya Tuhan yang akan mengembalikannya dengan berkat yang berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur yang percaya. Sekali lagi sama-sama kita berkata, amin dan amin. Haleluya, haleluya. Saya persilakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan tahu nggak, ada sebuah pelayanan yang cukup unik nih di Gereja Mawar Syaron. Karena kerjanya orang ini hanya sekedar pencet-pencet handphone saja selama ibadah berlangsung. Nih saya undang salah satu volunteer yang bernama Devina ini ya.
pelayanan apa itu? Ya, kok selama ibadah berlangsung kalau Anda perhatikan kok ada yang kostumnya hitam-hitam seperti ini lalu kerjanya pencet handphone. Memangnya mereka main game apa? Hai Devina. Halo. Oke, bisa dijelaskan kamu kira-kira ini pelayanannya bidang apa ya? Saya iHub Ministry. Oh, pelayanan iHub. Bisa dijelaskan kira-kira kok pakai kata I lalu ada hubnya gitu. Gimana ini ceritanya? iHub itu kayak kita connect, jadi kayak iHub you, kita mau ke jemaat, kita mau apa istilahnya kayak terhubung gitu terhubung, ya. Terhubung satu dengan yang lain. Betul. Ya. Oke, dan kalau nggak salah kan kamu selama ibadah berlangsung ini dimanapun kamu berdiri, kok kamu tuh pencet-pencet handphone yang dipencet tuh apanya? Oh, kita di sini mendata jemaat. Jadi jemaat yang datang, duduk yang mana, kita klik. Jadi kita juga laporan ke gereja, data jemaat yang hadir itu ada berapa. Dan kita akan sharing dengan Asyar, ada yang kosong itu yang di mana. Oh, kayak yang di panggung ini ya? Ini oh iya, kayak gini. Tempat duduknya jemaat ya, yang ada betul. di main hall ini ya? Betul. Oh, luar biasa. Nah, boleh jelaskan yang merah itu artinya apa, hijau itu artinya apa itu? Kalau yang hijau itu kosong. Oh, kalau yang merah itu didudukin sudah jemaat. Diduduki ya. Ya, jadi sangat membantu pelayanan untuk Asyir juga. Betul, ya. Ya. Ketika mana nih area yang kosong, jemaat bisa duduk di sebelah mana Ya. gitu ya. Oke, dan kalau boleh tahu, kira-kira kamu persiapan untuk datang melayani itu berapa jam sebelumnya ibadah dimulai? 1 jam. 1 jam sebelumnya. Jadi gak terlalu merepotkan lah ya sebetulnya Devina ya. Enggak sih sebenarnya. Ya, jadi modalnya punya HP. Handphone saja. Oke, jemaat semuanya rata-rata udah punya handphone kan ya. Oke, Anda pun juga bisa terlibat loh di dalam pelayanan iHub Ministry seperti ini. Nah, satu lagi nih pertanyaan. Kira-kira nih kamu punya skill apa kok kamu cuma pencet-pencet handphone seperti itu? Jangan-jangan kamu ini profesinya tuh mungkin ya sebagai data entry, mungkin kamu kerjanya sekretaris, kamu itu mungkin di bagian informatika gitu. Kamu kerjanya apa sih sehari-hari? Ibu rumah tangga. Oh my God. Ternyata cuma ibu rumah tangga ya. Halo para ibu rumah tangga. Ya ternyata Anda pun juga bisa untuk melakukan pelayanan seperti ini ya. Ternyata gak ada koneksinya antara profesimu di rumah dengan pelayanan di gereja gitu ya. Tetapi karena Devina, kenapa ini kok kepingin melayani Tuhan di bidang ini? Karena gampang sih, cuma modal HP aja. Oke. Karena gak terlalu sulit Bapak Ibu Saudara terkasih, jadi mungkin kamu punya pesan-pesan untuk setiap jemaat di tempat ini, silakan. Untuk jemaat yang ada, jangan lupa minggu depan tanggal 18 dan 25 kita ada Servolution. Jangan lupa daftar di iHub Ministry. Oke, ini kampanyenya dari iHub Ministry. Oke, saya mengingatkan sekali lagi, memang 3 hari ke depan kita akan ada pemilu, kita harus coblos sesuai dengan pilihan kita. Tetapi tanggal 18 dan 25 Februari di Gereja Mawar Siaran Surabaya, kita juga ada Servolution. Gunakan hak coblos Anda ya. Gunakan hak coblos Anda untuk melayani Tuhan. Coblos ministry yang sesuai dengan hati nurani Anda, sesuai dengan pilihan Anda. Jangan lupa berdoa dulu ya. Tergabung di dalam CG. Oh ya, Devina sudah tergabung dalam Connect Group kan? Sudah. Oh sudah, harus ya. Karena itu di dalam Connect Group kita akan bertumbuh dan diarahkan untuk melayani sesuai dengan talenta dan bidang yang kita bisa. Dimulai dari pelayanan yang sederhana. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, berdoa, tergabung dalam CG dan tanggal 18 minggu depan, ayo coblos ministry yang sesuai dengan panggilan, bakat, dan talenta Anda. Di situ Allah akan turut bekerja. Dan satu lagi dong, saya boleh bacakan pantun buat Anda. Ya, kalau ke pantai jangan lupa bawalah body lotion. Ya, mulai minggu depan segera daftarlah di dalam Servolution. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat para pelayan Tuhan yang sudah memberikan waktu, tenaga, dan semua yang mereka punya untuk memberkati setiap jemaat dan juga melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Saya ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang pagi hari ini beribadah di tempat ini. Saya ucapkan selamat datang, welcome home, dan sekali lagi saya ucapkan Happy Chinese New Year bagi saudara yang merayakan. Dan juga bagi saudara yang tidak merayakan, saya sungguh percaya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan juga ada untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara Bapak Ibu yang pagi hari ini beribadah di tempat ini dan saudara pertama kalinya datang ke gereja ini, beribadah di tempat ini, bolehkah saudara mengangkat tangan di tempat di mana saudara duduk? Yang pertama kali atau 2 kali boleh deh ya. Supaya kita bisa melihat, oh ada di sebelah sana. Oke, diangkat tinggi-tinggi lagi tangannya. Oke, tim Asyar akan memberikan saudara kartu welcome card seperti ini. Oke, yang di balkon ada, yang pertama kali datang bisa angkat tangan saudara.
Ada ya? Saya nggak terlalu kelihatan ya. Oke, saudara nanti kalau belum dapat kartunya, saudara tetap angkat tangannya supaya dikasih kartunya. Lalu seusai ibadah turun di lantai 1, saudara bisa tukarkan kartu ini di Welcome Lounge. Dan ada special gift dari kami. Dan kami rindu berkenalan dengan saudara semua. Nah itu sebabnya saya ingin mengundang seluruh jemaat di tempat ini bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sambut sahabat kita, saudara kita yang pagi hari ini bersama-sama dengan kita. Untuk pertama kalinya beribadah di Gereja Mawar Sharon. Oke, siap semuanya? Kita sambut sama-sama, 2, 3. Welcome home. Sebelah kanan kirinya saudara bisa kasih jabat tangan. Oke, silakan duduk kembali saudara. Selamat datang, selamat beribadah di gereja ini. Dan apabila saudara belum memiliki gereja lokal yang tetap, maka di minggu-minggu yang akan datang, kami sangat rindu menjadi bagian dari keluarga rohani saudara di tempat ini. Itu sebabnya silakan datang kembali untuk bisa beribadah bersama-sama. Saya juga mengucapkan welcome home bagi Anda yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Di tempat di mana saudara mengikuti ibadah ini, saya sungguh percaya hadirat Tuhan yang kuat juga akan menjamah saudara. Namun demikian di minggu-minggu yang akan datang apabila tidak ada halangan, mari datang ke tempat ini, kita akan bersama-sama beribadah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa informasi yang cukup penting yang ingin saya sampaikan. Bahwa saudara yang memiliki anak yang ingin diserahkan dalam doa penyerahan anak, saudara perlu segera mendaftarkan. Karena hari ini adalah hari terakhir bagi Bapak Ibu Saudara sekalian mendaftarkan doa penyerahan anak ya, penyerahan anak, karena akan ada kelas-kelas parenting yang akan diberikan untuk memperlengkapi para orang tua. Dan juga bagi kaum senior, nah hari Sabtu mendatang akan ada ibadah Golden Age Community di gereja ini. Nah, saya ingin mengundang seluruh dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang berusia senior untuk kita datang bersama-sama. Kita akan beribadah bersama-sama karena tidak ada batas usia untuk kita bisa bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Orang-orang yang senior justru semakin kuat dalam menyembah dan menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Amin. Saya ingin mengundang saudara semua, mari datang hari Sabtu ini di gereja ini untuk bersama-sama ada dalam ibadah Golden Age Community. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara semua karena beberapa hari ke depan ini tanggal 14 Februari selain hari Valentine, negara kita, bangsa kita Indonesia merayakan pesta demokrasi. Ya, saudara menggunakan hak saudara untuk bisa datang ke tempat-tempat pemilihan umum, saudara bisa mencoblos calon dari presiden dan wakil presiden yang akan memimpin negara ini 5 tahun mendatang. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara untuk menggunakan hak saudara. Yaitu sebabnya perlu saudara berdoa dulu dan saudara akan menentukan pilihan saudara. Tapi apapun itu, saya ingin menyampaikan bahwa bukan soal nomor berapa yang menang, tapi kita pakai hak kita untuk kita berdoa kepada Tuhan kita. Sebab firman Tuhan berkata, Dia Allah yang memilih setiap pemimpin yang ada dan Dia juga Allah yang menurunkan orang-orang yang sepatutnya tidak dipilih oleh Dia. Itu sebabnya saya ingin mengundang saudara semua bangkit berdiri sekali lagi bersama-sama. Kita akan berdoa syafaat untuk pemilu tanggal 14 mendatang. Karena gereja Tuhan dipanggil untuk berdoa untuk bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita semua. Amin. Mari kita letakkan tangan di dada. Saudara boleh angkat tangan juga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebagai gerejamu kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa sungguh. Tanggal 14 Februari adalah hari pemilu bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan tunjukkan kehendak-Mu atas bangsa ini. Tuhan, Engkau yang memilih, Engkau yang mengangkat, dan Engkau yang menurunkan setiap pemimpin yang ada. Itu sebabnya kami berdoa sungguh-sungguh. Biar kedaulatan Tuhan nyata atas Indonesia. Engkau pilih pemimpin yang ada, presiden dan wakil presidennya. Kami sungguh percaya Indonesia akan Tuhan bawa naik menjadi bangsa yang sangat dihargai, dihormati oleh negara-negara yang lain. Dan lebih daripada itu, kami sungguh percaya bangsa ini di atasnya nama Tuhan disebut, maka kemuliaan Tuhan akan turun atas bangsa ini. Menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang berhasil, menjadi bangsa yang dibawa Tuhan terus naik dan tidak turun. Kami sungguh percaya di bangsa ini setiap rakyatnya diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang ke dalam tangan-Mu. Karena kami sungguh percaya siapapun yang akan terpilih, siapapun yang akan menang,
semuanya tidak akan lepas dari kedaulatan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh percaya sebagai gereja Tuhan, kiranya kerajaan-Mu nyata, kehendak-Mu nyata di bumi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Rumah Tuhan katakan sama-sama, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan kita di tempat ini. Saudara bisa memberikan persembahan melalui amplop yang sudah disediakan. Kalau Bapak Ibu Saudara perlu, saudara bisa angkat tangan saudara, maka tim asyir akan membantu memberikan amplop persembahan. Atau saudara bisa memberikan melalui cara elektronik dan lainnya, saudara bisa lihat di depan. Tapi mari kita persiapkan hati kita supaya apa yang kita berikan. Nah saudara, hari-hari ini karena Imlek, karena Sintia, ada banyak dari saudara terima angpau atau bagi-bagi angpau. Ya. Tapi dalam ibadah ini, saudara mari kita siapkan yang terbaik. Kita mau kasih angpau yang terbaik buat Tuhan kita. Karena dia terlampau baik bagi kita semua. Amin. Oke saudara. Kalau saudara siap, saudara memberikan dengan cara memberikan melalui amplop, saudara bisa angkat amplopnya. Atau saudara memberikan dengan cara yang lain, saudara bisa angkat tangan saudara. Kita akan bawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang kami bawa, yang terbaik lahir dari hati kami yang mengasihi Engkau. Berkati persembahan ini. Dan lewat persembahan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Rumah Tuhan katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk kembali. Sebuah pujian yang lahir dari iman. Bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Mujizat-Mu terjadi adalah sebuah lagu yang ditulis oleh seorang worship leader di gereja kita yang bernama Bayu. Di mana pada waktu itu dia sedang mengalami persoalan yang sangat besar, namun dia memilih untuk tidak bersungut-sungut dan dia memutuskan untuk mengambil gitarnya, masuk ke dalam ruang musiknya untuk menyembah Tuhan. Di tengah-tengah hadirat Tuhan yang kuat, tiba-tiba mengalirlah kata-kata pujian di dalam hatinya. Dan dia pun segera menyanyikan dengan seluruh iman percayanya dalam tuntunan Roh Kudus bahwa mujizatnya pasti terjadi. Kemudian lagu ini diterjemahkan dalam bahasa Mandarin untuk kita nyanyikan pada pagi hari ini. Lagu Qiji Yiding Fashion akan rilis tanggal 14 Februari di seluruh digital platform. Mari kita sama-sama saling support dalam doa dan juga share dan bagikan lagu ini. Sehingga lagu ini dapat menjadi berkat untuk kita semua dan untuk banyak orang. Biarlah hanya nama Yesus Kristus yang dipermuliakan. Amin.
在你的脚下，我耶稣，我相信你有能力，肯定有能力做很大的事，你的奇迹发生了。Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dalam bahasa Indonesia. Mustahil bagimu, katakan bersama-sama. Amin. Nyanyikan kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Di bawah kakimu, Yesusku, ku percaya kau sanggup melakukan perkara yang besar. Mujizatmu terjadi. Sekali lagi, tak ada. Amin Tuhan. Sungguh tidak ada yang mustahil bagimu. Kau Allah yang setia dengan janjimu. Yes Lord. Melakukan perkara yang besar, mujizatmu terjadi. Sekali lagi bersama-sama. Tak ada yang mustahil bagimu. Segenap harapanku ku letakkan di bawah kakimu. Ku percaya kau sanggup melakukan yang besar. Mujizatmu terjadi, mujizatmu terjadi, mujizatmu terjadi, mujizatmu terjadi. Haleluya, haleluya, katakan haleluya. Tuhan, kami percaya ketika kami menyanyikan pujian ini, menyatakan kasih kuasa kesetiaan-Mu
Itu semua akan membawa kami semakin lebih mencintai Engkau, mengasihi Engkau, dan semakin hidup kudus lebih lagi, menyenangkan hati-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini, biar kami semua berkomitmen di bulan ini Tuhan, untuk kami hidup semakin suci, kami hidup semakin kudus, kami hidup semakin benar, kami hidup semakin lurus sesuai dengan firman Tuhan yang menopang dan menatang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih berfirman di tengah kami. Sempurnakan kehidupan kami lebih lagi dari hari ke hari, supaya kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan kami yang kami cintai, kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Amin. Sebelum kita duduk, mari kita kasih jabat tangan kanan kiri muka belakang kita. Katakan sekali lagi, kyonghi, kyonghi, kongsi, kongsi. God bless you, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, 14 Februari besok bukan hanya kita menyalurkan hak pilih kita, tapi 14 Februari juga adalah hari kasih sayang Valentine yang dirayakan di seluruh dunia. Nah saudara, bagaimana kita merayakan itu juga harus adalah dengan tindakan. Bapak Ibu, kemarin minggu lalu diumumkan tentang program I Love You 3000, bahwa kita akan memberkati warga yang tidak mampu di sekitar gereja kita dengan 3.000 paket sembako, dan puji Tuhan sudah terkumpul 1.453 paket. Saudara, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya percaya minggu ini semuanya akan tergenapi 3.000 paket. Amin Bapak Ibu. Jikalau Anda digerakkan oleh Tuhan, selepas dari ibadah ini Anda bisa datang di booth di bawah, dan mari kita dukung sama-sama gerakan ini, karena ini akan dilakukan pada tanggal 7 Maret bulan depan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana hidup kudus di hadapan Tuhan, ya, dalam keseharian kehidupan kita. Mari buka bersama-sama dengan saya di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Saya akan share dari ayat-ayat ini kepada kita semuanya. Kepada jemaat di Pergamus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu di tempat tahta iblis, namun engkau berpegang kepada namaku, dan juga tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis tinggal. Meskipun demikian, di mana aku mencela engkau dalam beberapa hal. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang mengajar Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan bagi berhala dan berzina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kitab Wahyu ini ditulis pasal 2 ayat yang ke-8, 17 ini, 12-17 ini kepada jemaat di Pergamus. Lihat saudara, apa yang menjadi kualifikasi mereka. Mereka tinggal di tempat yang sulit. Tapi Tuhan puji mereka, mengapa? Karena mereka berpegang pada nama Tuhan. Di tempat yang sulit mereka tidak menyangkal iman. Luar biasa bukan? Ya, di tempat-tempat sulit, di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit dalam hidup mereka, mereka tidak pernah menyangkal nama Yesus. Mereka selalu berpegang pada Tuhan senantiasa. Begitu rohaninya, luar biasa kualitas iman dari jemaat ini. Dan ini adalah gambaran mungkin kita juga. Kita mungkin telah banyak mendengar firman, kita juga telah banyak mendengar khotbah, kita telah banyak mendengarkan berbagai macam ajaran, saudara.
Dan iman kita hari ini mungkin kuat. Kita terus berpegang pada nama Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang ada dalam masa-masa sukar, masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Tapi terus kita diingatkan untuk kita terus hidup benar, untuk kita tidak menyangkal iman kita, berpegang pada nama Tuhan. Tapi aneh, semua jemaat di kitab Wahyu ini selalu ada koreksi. Tuhan mengkoreksi, Tuhan mengoreksi. Sesuatu yang kelihatannya benar, tetapi ada sesuatu yang belum sempurna yang ada di dalam, saudara. Dan Tuhan ingin mengoreksi itu di dalam kehidupan kita juga. Apa yang dikoreksi oleh Tuhan dalam jemaat di Pergamus? Yang pertama dikatakan ada di antaramu yang menganut ajaran Bileam. Apa itu ajaran Bileam? Ajaran Bileam adalah ajaran yang mengajarkan bahwa iman dan gaya hidup yang amoral itu bisa berjalan bersama-sama. Saudara, ya, ajaran Bileam itu mengatakan bahwa sesuatu yang rohani dan sesuatu yang rohana, saudara, bisa berjalan bersama-sama. Saudara, itu diajarkan dan itu mempengaruhi banyak orang pada zaman itu. Sehingga mereka mungkin hari Senin sampai Jumat mereka jadi rohani, rohana, Sabtu Minggunya jadi rohani mungkin. Bukankah kecenderungan yang sama juga terjadi kepada banyak orang pada hari ini? Ya, tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa hidup kita itu di luar, di dalam gereja, Senin sampai ketemu Senin lagi semuanya itu rohani, amin. Di tempat kerja itu juga rohani, amin saudara. Ya, rohani itu bukan hanya ada di gereja, di keluarga, di rumah kita juga adalah orang-orang rohani. Di kampus yang masih kuliah, kita juga adalah orang rohani. Di tempat kerja kita juga adalah rohani. Di marketplace kita juga adalah orang-orang rohani. Dimanapun kita berada, Tuhan panggil kita untuk tetap menjadi orang-orang yang rohani. Amin saudara. Kita tidak bisa mendikotomikan atau memparadokskan, membenturkan antara hal-hal yang rohani itu hanya ada di gereja. Oh, pelayanan itu rohani. Oh, ibadah itu rohani. Kalau aku ke gereja itu hal-hal yang rohani. Tapi kalau nanti Senin sampai ketemu hari Jumat, Senin sampai Jumat itu urusanku. Itu bukan hal-hal yang rohani. Rohani, hal-hal yang rohani, prinsip-prinsip Alkitab tidak bisa dipraktekkan hari Senin sampai hari Jumat. Saudara, kalau kita pegang pemahaman semacam itu, berarti kita sedang membenturkan, kita sedang hidup dalam dua dunia. Dan inilah ajaran Bileam yang diikuti oleh jemaat di Pergamus hari itu. Dan kondisi itulah yang Tuhan juga sedang bicara sama kita hari ini. Bahwa kita tidak boleh terjebak seperti jemaat di Pergamus. Katakan amin saudara. Ya, bahwa kehidupan kita di dalam dan di luar gereja, dimanapun kita berada tetap adalah rohani. Amin. Dimanapun Anda sedang ada dengan keluarga Anda atau mungkin Anda sedang jauh dari keluarga Anda. Dimanapun Anda berada, di dalam satu kota, pisah kota, mungkin sedang tugas, mungkin di luar negeri atau dimanapun juga. Kita tetap adalah orang-orang yang rohani saudara. Karena iman dan gaya hidup yang amoral tidak bisa dijadikan satu bersama-sama. Kita tidak sedang melayani dua dunia. Kita harus melayani satu dunia, yaitu dunia Allah. Amin Bapak Ibu. Jangan hidup dalam dua dunia. Tuhan panggil kita hari ini untuk hidup dengan kudus, hidup dengan suci. Betapa kudus dan suci dan salehnya kamu harus hidup. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi pada hari ini, pada hari kita hidup hari ini. Kalau kita lihat sesuatu yang kelihatannya wow, di zamanku dulu mungkin tidak ada. Enggak tuh. There is nothing new under the sun. Tidak ada sesuatu yang baru terjadi di matahari. Alkitab sudah mengatakannya kepada kita. Tidak ada yang baru. Mari kita buka sama-sama dalam kitab 2 Timotius pasal ketiga ayat 1-5. Alkitab menjelaskan kepada kita sesuatu yang terjadi hari ini sudah ada semenjak dahulu kala. 2 Timotius pasal ketiga ayat 1-5 dikatakan demikian. Keadaan manusia pada akhir zaman. Siapa yang percaya hari-hari ini adalah hari-hari terakhir akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Kapan akhir zaman dimulai?
Akhir zaman itu sudah dimulai semenjak Kristus datang ke dunia. Itulah akhir zaman sudah dimulai, saudara. Sehingga jangan heran, Rasul Paulus berbicara mengenai akhir zaman. Rasul Petrus bicara tentang akhir zaman. Semua hamba-hambanya bicara tentang akhir zaman. Karena akhir zaman memang sudah dan sedang kita jalani. Apa yang terjadi pada dunia di akhir zaman ini, saudara? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Amin. Alkitab sudah menubuatkannya bagi saudara dan saya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, selfish, egoisme, dan menjadi hamba uang. Lihat saudara, ini yang tanda dari akhir zaman. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, kekuatan dari ibadah. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu, Alkitab telah menjelaskan kepada kita kondisi manusia di akhir zaman. Dan itulah ajaran Bileam yang menjebak jemaat yang ada di Pergamus. Dan hari ini saya percaya juga kita harus waspada terhadap ajaran Bileam ini. Kita harus waspada terhadap apa yang Alkitab katakan di 2 Timotius ini, saudara. Karena kalau tidak, kita akan gampang sekali terpleset ke dalamnya. Alkitab tadi katakan apa, saudara? Orang akan membenci sesamanya, mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Benar, saudara? Pada waktu kami masih ada di Jogja, saudara, ya ada seorang pemimpin, ada masalah bisnis dengan orang lain, dan kemudian saudara dari pemimpin ini nawarin seperti ini, gimana mau dihilangkan tah? Cuma 25 juta saja. Satu nyawa hari itu dihargai 25 juta, bayangkan saudara. Saudara, itu yang terjadi loh. Ya, itu realita dalam kehidupan kita. Dunia ini kelam. Kenapa dunia ini tambah kelam? Karena memang dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Amin, saudara. Kita jangan sampai terlibat di dalamnya. Kita jangan sampai jatuh ke dalam ajaran Bileam ini, saudara. Kenapa? Karena masalah uang. Manusia menjadi hamba uang. Dan gara-gara itu semua cara dihalalkan. Mereka garang, mereka menyombongkan diri, mereka memfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Saudara, hal semacam ini terjadi dalam era di mana kita hidup hari ini. Oleh karena itu panggilan Tuhan untuk setiap kita hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adalah kita harus jauh dari ajaran Bileam. Amin. Mari kita hidup dalam satu dunia. Jangan hidup dalam dua dunia. Jangan hidup rohani dan rohana. Saudara, semua hidup kita rohani. Senin sampai Minggu, sampai Senin lagi. Semua kita rohani. Amin. Di dalam, di luar gereja, kita rohani. Amin, saudara. Ya, dimanapun kita berada, kita tetap manusia-manusia rohani. Yang kedua, apa yang menjadi keberatan Allah terhadap jemaat di Pergamus adalah ketika mereka menganut yang dikatakan sebagai ajaran Nikolaus. Ada di antaramu yang mengikuti ajaran Nikolaus. Siapa Nikolaus ini? Faktanya mencengangkan loh Bapak Ibu. Ya, lihat sama-sama bersama dengan saya Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Kita akan menemukan siapa Nikolaus itu, saudara. Orang pilihan loh, orang pilihan Tuhan loh, saudara. Dipilih untuk pekerjaan yang kudus, pekerjaan yang mulia. Tapi akhirnya berbelok. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Bapak Ibu temukan di sini, ya. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat. Saudara lihat, baik, apalagi penuh
penuh Roh Kudus, dan berhikmat. Kurang kualitas apa saudara? Kurang apa lagi? Ya, 7 orang ini baik, terkenal baik di hadapan jemaat, di hadapan banyak orang, penuh Roh Kudus dan berhikmat. Itu pun masih ada satu yang konslet. Bapak Ibu, yang namanya hidup benar, hidup kudus itu bukan hanya apa yang bisa dilihat orang di depan ini. Amin. Tidak hanya apa yang, karena apa saudara, yang di luar ini bisa kamuflase kok. Yang di luar ini bisa kelihatannya. Tapi kalau kita mau betul-betul hidup dengan benar, itu harus dari dalam kita. Amin. From within, dari dalam kita, inside out. Lihat saudara, mereka dipilih karena mereka baik, mereka dipilih karena mereka penuh Roh Kudus, mereka dipilih karena mereka penuh dengan hikmat. Tapi apa yang terjadi? Siapa saja mereka itu saudara? Ya, ayat yang kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ya, Stefanus baik. Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Siapa Nikolaus? Ternyata Nikolaus itu adalah seorang traveler agama. Ya, sebelum jadi pengikut agama Yahudi, Nikolaus sudah pindah 2 kali saudara dari agama-agama kuno lainnya. Senang sekali ada orang yang senangannya pindah-pindah agama, traveler agama saudara. Ya, dan setelah dia menjadi pengikut Yesus, berbalik lagi saudara. Ya, kenapa? Karena akar imannya tidak kuat. Nikolaus, ajaran Nikolaus ini berbicara mengenai sinkritis. Ya, ketidakkudusan hidup dan mencampur adukkan ajaran dan dalam kehidupan yang amoral. Saudara. Dan inilah juga fakta yang terjadi juga dalam dunia kita hari-hari ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari dengan apa yang kita lihat, kita saksikan, yang kita dengarkan, yang kita terima asupan-asupan dari media sosial dan semuanya. Ada banyak sekali hal-hal yang sifatnya sinkritis yang diberikan kepada kita. Ya, yang bukan lagi firman Tuhan. Kelihatannya firman, kelihatannya baik, kelihatannya pesannya positif, tapi itu bukan firman Tuhan yang sejati. Karena itu adalah pesan-pesan yang sinkritisme, yang campur aduk saudara, agama gado-gado. Ya, dicampur aduk, jadikan satu, timbul satu ajaran baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan menyatakan keberatan kepada jemaat di Pergamus. Mengapa? Karena mereka tidak menjaga kekudusan mereka dan mereka tidak menjaga hidup ajaran mereka yang suci. Saudara, 2 hal inilah yang akan menyelamatkan kita semuanya. Amin. Ajarannya harus benar, praktek hidupnya harus benar. Ajarannya benar, praktek hidupnya benar. Bukan cuma ajarannya saja benar, tapi praktek hidupnya menyimpang, itu juga percuma. Mari kita jadi dua-duanya. Ajarannya benar, tapi juga praktek hidupnya benar. Amin Bapak Ibu. Di dalam gereja, di luar gereja, di marketplace, di sekolah, di kampus, di keluarga, dalam dunia bisnis kita, ya, dalam lingkungan pekerjaan kita, semuanya. Saudara, akan ada tantangan-tantangan ini yang terjadi. Kita akan ditantang untuk mengkompromikan kebenaran. Kita akan ditantang oleh sistem. Kita akan ditantang oleh dunia. Kita akan ditantang. Iman kita akan ditantang untuk kita mengkompromikan kebenaran. Dan kita terjebak di dalam ajaran Bileam dan Nikolaus modern hari ini, saudara. Tapi mari firman Tuhan mengingatkan setiap kita hari ini. Untuk kita berdiri di atas kebenaran. Mari kita hidup dengan benar. Amin. Mari kita hidup dengan kudus. Jangan hidup dalam 2 dunia. Jangan hidup melayani dosa dan melayani Tuhan. Saudara, 2-duanya tidak bisa dicampur. Ya, Bapak Ibu tahu dulu kalau film Shaolin, ya, film kungfu, kalau ilmunya dicampur-campur jadi keracunan ilmu katanya. Betul? Masih ingat saudara? Ya kan? Tandanya apa?
mukanya jadi hitam, betul ya? Matanya, kelopak matanya jadi hitam, saudara. Wajahnya jadi hitam. Kenapa? Kata film kungfu itu, ini keracunan ilmu katanya, betul? Saudara, kalau kita campur-campur, saudara, jangan-jangan kita juga akan keracunan ilmu. Kita juga akan keracunan. Ya, tidak bisa. Pada satu titik tidak bisa. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita akan terus bergejolak. Hati nurani kita akan dikoyaknya. Mengapa saudara? Karena kita ini memang adalah milik Yesus. Kita yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Kita adalah milik Yesus. Amin Bapak Ibu. Kita perjamuan kudus tadi ini bukan sesuatu yang rutinitas loh. Kita perjamuan kudus itu artinya kita sah. Kita itu tanda kita adalah milik Yesus. Kita adalah tunangan Yesus. Dan Yesus akan menuntut kita. Karena kita adalah tunangannya. Itulah mengapa Alkitab berkata, aku adalah Allah yang cemburu. Aku cemburu melihatmu. Cemburu mati, cemburu buta. Karena cintanya kepada kita itu luar biasa. Saudara, 2 Korintus 11 ayat yang terakhir untuk kita semuanya ya. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Dengan indahnya Alkitab mengatakan ini kepada kita. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu terhadap kamu dengan cemburu ilahi. Oh Tuhan, kalau lihat kita itu Bapak Ibu, dia cemburu kepada kita. Dengan cemburu ilahi. Tahu gak kita ini dicemburuin sama Tuhan? Kalau kita berselingkuh dari dia, dalam tanda kutip, kalau kita melayani dosa, kalau kita berselingkuh dengan iblis, Tuhan itu cemburu mati saudara. Dan dia akan kejar kita, sampai dia dapatkan kita kembali. Amin. Aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah Aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita ini sudah dipertunangkan kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua ini adalah tunangan Kristus. Saudara dan saya adalah tunangan Kristus. Nanti mempelai pria kita akan datang dalam pernikahan anak domba. Tapi sementara kita ada di dunia, Yesus belum datang untuk yang kedua kali. Kita adalah tunangannya. Pertanyaannya, apakah kita adalah tunangan yang setia? Ataukah kita adalah tunangan yang tidak setia? Apakah kita adalah 5 gadis bijaksana? Ataukah 5 gadis yang bodoh itu saudara? Halo, mari hari ini kita berkomitmen untuk kita hidup dengan benar. Kita hidup dengan kudus. Kita hidup dengan sungguh-sungguh. Untuk menjaga hidup kita suci, kudus, layak. Untuk kita suatu saat menikah dengan Yesus dalam pernikahan anak domba. Pada waktu dia datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Inilah panggilan kita semua. Panggilan gereja adalah hidup kudus. Hidup benar. Sepanjang waktu dalam hidup kita. Seorang imam Anglikan berkata seperti ini saudara. William Ralph Ing. The church that is married to the spirit of the age will becomes a widow in the next. Gereja tidak boleh menikah dengan roh zaman ini. Karena kalau gereja sampai menikah dengan roh zaman ini, Roh Kudus akan tinggalkan. Apa maksudnya saudara? Ini adalah suatu desakan untuk kita semuanya. Supaya kita hidup dengan kudus. Karena ini adalah hari-hari akhir zaman. Amin. Hari ini mari kita tetapkan diri kita. Aku mau hidup kudus. Di keluarga, mari kita hidup dengan kudus. Amin. Bagi yang masih pacaran dengan kudus. Jangan ikuti cara pacaran dunia hari-hari ini. Yang bekerja dengan kudus. Saudara yang sebagai karyawan profesional, bekerja dengan kudus. Saudara seorang pebisnis, businessman, berbisnis dengan kudus. Saudara yang masih kuliah dengan kudus. Dimanapun kita berada, bersahabat dengan kudus. Semua hidup kita harus kita jaga di dalam kekudusan. Amin Bapak Ibu. Dan mari kita persembahkan diri kita
sebagai mempelai tunangan-tunangan Kristus yang kudus di hari-hari akhir zaman ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan setiap kami semuanya untuk kami hidup dengan benar di hadapan-Mu. Bukan dari apa yang dilihat oleh orang di luar saja, tapi biarkan itu dimulai dari dalam setiap kami. Dari dalam kami. Karena yang di luar bisa saja kamuflase, di luar bisa saja menipu, tapi yang di dalam itu yang sejati. Kami mau hidup kudus, kami mau hidup benar. Moralitas kami benar, sikap karakter kami juga benar. Luar dalam kami kudus ya Tuhan. Bawa kami di tengah dunia yang bengkok ini. Bawa kami di tengah budaya yang semakin kotor ini. Untuk kami tidak terjebak seperti jemaat di Pergamus. Tapi kami tetap pegang firman Tuhan di atas segala-galanya. Hidup benar, hidup suci. Barang siapa yang kudus, barang siapa suci hatinya, orang itu akan melihat Allah. Kalau saudara mau melihat Allah dalam hidupmu, kalau engkau mau melihat pekerjaan tangan Allah dalam hidupmu, kalau engkau mau melihat jejak tangan Allah di dalam hidupmu, hiduplah dengan suci. Dari hatimu keluar. Hatimu keluar, saudara. Hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyikan sebuah pujian. Mari datang pada Tuhan. Inilah yang ku punya. Haleluya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kau panggil kami kemanapun ku bawa sebagai tunangan-tunangan yang suci, tunangan-tunangan Kristus yang suci. Roh, jiwa, tubuh kami suci bagimu. Jauh dari pencemaran. Tolong kami. Kasih karunia, anugerah-Mu menolong kami. Roh Kudus bekerja di dalam kami. Haleluya. Dimanapun kami berada, ketika tantangan itu terjadi, biar kami selalu memilih untuk hidup dengan kudus di hadapan-Mu Tuhan. Oh haleluya, tolong kami dalam nama Yesus, amin. Dan setia kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, saudara. Mari kita berjanji kepada Tuhan sebagai tunangan-tunangan Kristus. Kita mau menjadi tunangan-tunangan Yesus yang suci, yang kudus. Tunggu sampai mempelai priamu yang sah itu datang untuk yang kedua kali. Selama kita tunggu di dunia ini, hiduplah suci, hiduplah kudus. Bukan dengan kekuatanmu, tapi karena Roh Kudusnya yang diberikan kepadamu akan memampukan engkau, akan mengingatkan engkau. Jangan abaikan suaranya, jangan abaikan alarmnya di dalam hati nuranimu. Pilihlah untuk terus hidup dengan benar, dengan suci dan kudus.
Haleluya. Haleluya. Kalau hari ini engkau datang dan engkau di dalam keadaan yang tidak kudus. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Kalau engkau datang hari ini bukan kebetulan. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Kristus. Kembalilah sebab Dia adalah Allah yang setia. Kalau engkau datang hari ini dalam kondisi yang engkau tahu Tuhan itu aku. Saudara, selesaikan di hadapan Tuhan. Berbaliklah 180 derajat. Berbaliklah kepada Allah. Maka kasih karunia-Nya akan melimpah di dalammu. Maka engkau akan melihat Allah. Engkau akan melihat tangan Allah. Engkau akan melihat pribadi Allah. Engkau akan melihat Dia bekerja di dalam hidupmu. Engkau akan melihat pribadi. Engkau akan melihat tangan Allah, saudara. Karena itu tidak akan datang gampangan. Itu akan datang kepada siapa mereka yang benar-benar menjaga hidupnya dengan kudus. Membayar harga yang harus dia bayar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama. Ya Tuhan, mampukan kami. Mampukan kami. Oh Tuhan, kasihani kami. Belas kasihan-Mu atas kami. Mampukan kami hari ini Tuhan. Oleh karena Roh Kudus-Mu. Bukan karena kami tapi karena Roh-Mu. Yang memampukan kami untuk kami hidup dengan suci sebagai tunangan-tunangan Kristus di akhir zaman ini. Sebentar lagi Engkau akan datang untuk yang kedua kali. Tuhan, kami jangan gagal di detik terakhir. Kami tidak mau gagal di detik terakhir. Sebentar lagi Engkau akan datang. Oh Tuhan, datanglah segera. Kami merindukan Engkau. Datanglah segera mempelai kami. Ya Tuhan, ini kami angkat tangan kami. Kami mau hidup dengan suci dan kudus di akhir zaman ini Tuhan. Di tengah dunia yang bengkok, di tengah dunia yang kotor ini, kami tetap mau berdiri sebagai tunangan-tunangan Kristus yang suci di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami. Kami tidak mampu, tapi kasih karunia anugerah-Mu memampukan kami semuanya. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami, tolong kami, tolong kami. Engkau mampu, Engkau sanggup ya Tuhan. Haleluya, nyanyikan pujian ini bersama-sama saudara. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat. Ini doa kami, ini seruan hati kami. Ya Tuhan, tolong kami bawa hati yang menyembah. Amin. Sekali lagi saudara, mari bersama-sama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Bahwa Engkau bukan hanya mempunyai kehidupan kami hari ini, tapi Engkau punya hidup kami dalam setiap hari esok kami. Bahkan Engkau telah menyediakan kekekalan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena hidup ini yang kami alami bersama dengan Engkau. Bukan hanya hidup hanya sekedar untuk bertahan,
Tapi Engkau telah menyiapkan bagi setiap kami kerajaan yang penuh dengan kemuliaan. Engkau telah siapkan bagi kami kasih yang sempurna yang tak berkesudahan. Engkau telah siapkan bagi kami kekayaan dan otoritas dan kemuliaan surga yang tidak akan dicapai oleh apapun dari dunia ini. Dan semuanya Engkau berikan dengan penuh kasih kepada kami. Semuanya Engkau tidak sabar menunggu kami untuk masuk ke dalamnya. Dan bahkan hari ini Tuhan, Engkau rindu apa yang Engkau siapkan bagi kami di surga juga adalah bagian daripada hidup kami di bumi. Oleh karena itu saat ini kami bawa sekali lagi hidup kami. Sehingga jika berurusan dan menyadari bahwa Engkau hadir dalam setiap bagian hidup kami akan selalu memilih yang memuliakan nama-Mu. Kami akan selalu memilih yang menyenangkan hati-Mu. Kami akan selalu memilih yang menghormati Engkau. Karena kami sadar bahwa Engkau ada di dalam setiap bagian hidup kami. Oleh karena itu saat ini berkati jemaat-Mu. Saat kami sekali lagi membawa hati kami. Dan bahkan saat kami merayakan Imlek bersama-sama ini. Bahwa Imlek adalah perayaan yang membawa kehormatan bagi orang-orang yang telah menjadi berkat bagi hidup kami. Dan Engkaulah sumber berkat abadi itu. Dan jika kami dapat menghormati orang tua kami di dunia, kami ingin sangat menghormati Engkau dalam setiap bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu dalam nama Yesus. Saya ingin Anda buka mata dulu karena ini adalah Imlek dan kita merayakan Imlek bagi orang-orang Chinese tahun sekali. Kayaknya tadi Pastor Robert ngomongnya dalam bahasa Korea. Kamsahamnida katanya ya. Tapi kalau Imlek kita akan berusaha ngomongnya dalam bahasa Mandarin. Oke, jadi saya pengen Anda menoleh kiri kanan Anda sebelum kita pulang. Kalau Imlek itu tradisi orang Chinese itu memberi hongpao. Angpao bahasa Hokkiannya. Hong itu warna merah. Mengapa warna merah? Karena warna merah itu adalah warna yang sangat ditakuti oleh yang jahat-jahat. Yang orang Chinese percaya jahat-jahat. Warna merah itu artinya diberkati. Warna merah itu artinya sukacita. Amin. Warna merah karena darah Yesus adalah berwarna merah. Tuhan juga telah menaruh dirinya dalam kebudayaan Chinese jauh sebelum dia mati di kayu salib. Amin. Oleh karena itu jika orang percaya Chinese memberi hongpao, artinya dia akan memberi sesuatu yang rindu orang-orang yang dia kasihi itu mengalami hal-hal yang baik. Dan itulah kasih Tuhan, amin, pada Anda. Dan saya tahu kita tidak mungkin dapat memberi setiap Anda hongpao. Karena kita juga perlu menerima hongpao. Tapi bagaimana jika di dalam gereja ini hari ini, saya percaya jika mengasihi itu bukan karena etnis. Mengasihi itu karena kita semuanya adalah warga negara kerajaan Allah, amin. Oke, bisa nggak kalau gitu saya ngajak Anda untuk memberi hongpao secara kata-kata aja. Angpao secara kata-kata, mengucapkan kata-kata dalam bahasa Chinese yang memberi berkat kepada kiri dan kanan Anda. It's okay jika Anda tidak pernah ngomong Chinese, saya akan ajar Anda. Mau lakukan itu sama-sama? Amin. Kan kita Bhinneka Tunggal Ika kan? Amin. Oke, kalau gitu saya terjemahkan dulu ya. Istilahnya apa yang saya akan ucapkan dalam bahasa Mandarin itu adalah Tuhan akan memberi Anda titik-titik yang baru. Oke? Tuhan akan memberi Anda pengharapan yang baru, Tuhan akan memberi Anda iman yang baru, Tuhan akan memberi Anda kekuatan yang baru, Tuhan akan memberi Anda cinta kasih yang baru, dan Tuhan akan memberi Anda berkat yang baru. Oke, ini angpao yang kita bisa berikan pada kiri kanan kita. Amin. Jadi setelah ini kita keluar semuanya terima angpao. Kasih karunia Tuhan. Oke, kita ucapkan dalam bahasa Mandarin. Ulangi saya. Oke, tapi just do your best. Saya kok bahasa Inggris sekarang. Oke, lakukan yang terbaik. Oke, ini yang artinya Tuhan akan memberi Anda titik-titik yang baru. Sangti keini singte. Oke, 1, 2, 3. Santi keini singte. Oke, yang pertama. Santi keini, ulangi saya. Santi keini. Lihat kiri atau kanan. Sinte. Siwan. Pengharapan yang baru. Oke,
Beri tepuk tangan pada Tuhan, amin. Tuhan kasih Anda pengharapan yang baru. Oke, yang kedua, lihat kanan Anda sekarang. Santi ke ini, sing te, sing yang, iman yang baru. Oke, yang ketiga. Sekarang lihat belakang Anda kalau Anda. Santi ke ini, sing te, liliang, kekuatan yang baru. Oke, keempat, hampir selesai. Oke, sekarang lihat sebelah mana ya, saya nggak tahu. Sebelah yang Anda suka. Santi ke ini, Sinta, I. Oh, I nih. Betul, Tuhan sayang Anda. Oke, yang terakhir ini yang ditunggu-tunggu. Santi ke ini, Sinta, Cufu, berkat dari Tuhan. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Oke. 新年快乐，身体健康，万事如意，主耶稣爱你们。Angkat tangan Anda, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada berkat yang lebih luar biasa yang kami dapat pernah bayangkan. Di dalam Engkau ada kebaikan yang kami tidak dapat layak terima daripada dunia. Tapi Engkau berikan tak habis-habisnya. Di dalam Engkau selalu beri pilihan yang terbaik. Pada saat kami memilih Engkau, kami tidak akan dikecewakan. Kami tidak akan ditinggalkan. Kami tidak akan mengalami hal-hal yang kami takuti. Karena kemenangan dan kebaikan-Mu menyertai kami seumur hidup kami. Bahkan keluar daripada hidup ini sampai pada keabadian. Oleh karena itu jemaat pulanglah dengan iman yang baru, dengan pengharapan yang diperbaharui. Ada berkat yang mengalir dari kehidupan-Mu di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Allah Putra, dan di dalam nama Allah Yesus Kristus yang percaya berkata, God bless you. Akan diadakan kelas parenting bagi jemaat yang akan melakukan penyerahan anak. Pendaftaran bisa dilakukan sampai dengan tanggal 11 Februari 2024. Informasi lebih lanjut hubungi Ibu Winnie di nomor WA Center GMS Surabaya atau melalui booth informasi setelah ibadah. Bagi jemaat yang berusia di atas 55 tahun, bergabunglah dalam Golden Age Community Fellowship secara onsite pada Sabtu 17 Februari 2024 pukul 10 pagi di ruangan Multifunction 1 GMS Cempaka. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Ong Sikok dengan tema El Shaddai. Ajak seluruh kerabat dan teman-teman Anda. Mari alami terobosan dalam acara Financial Breakthrough bersama Bapak Joni Herjawan dari JPCC Foundation Jakarta. Kita akan belajar bagaimana menghadapi tantangan di tahun ini dengan bijak dan penuh iman. Hari Sabtu, 24 Februari 2024, pukul 5 sore di Main Hall Gereja Mawar Sharon, Surabaya. Acara ini tanpa pendaftaran dan gratis. Datanglah dan ajak teman dan rekan Anda untuk sama-sama mengalami terobosan. Bagi pasangan yang merencanakan pernikahan di tahun 2024 dan belum melakukan pendaftaran pemberkatan nikah, dapat segera mendaftarkan diri sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 karena kelas pranikah akan segera dimulai. Informasi lebih lanjut, hubungi booth informasi di lantai 1 atau melalui WA Center GMS Surabaya dan telepon di 031 6000 7000 selama jam kantor gereja. Dapatkan diskon 50% untuk perawatan gigi topical fluoride treatment dan harga spesial untuk vaksin influenza, HPV atau pneumonia mulai dari 200 ribuan saja selama bulan Februari di Poliklinik Sentuhan Kasih Bangsa. Apabila Anda jemaat GMS yang sudah memiliki NIJ, jangan lewatkan ekstra diskon yang telah kami siapkan. Promo terbatas. Segera hubungi 0822 5767 6482 atau kunjungi klinik kami di Jalan Cempaka 25 Surabaya untuk info lebih lanjut. GMS Surabaya dan YSKB mengajak jemaat untuk ikut serta dalam proyek I Love You 3000, pembagian sembako bagi warga Cempaka dan sekitarnya. Segera kunjungi booth YSKB setelah ibadah
atau hubungi YSKB WA Center di 0821 320 89977 untuk mendapatkan informasi bagaimana Anda bisa menjadi bagian dalam proyek ini melalui dana maupun daya. Bersama kita menyebarkan 3.000 kebaikan. Semua informasi yang berhubungan dengan kegiatan gereja bisa diperoleh di MyGMS Apps atau mygms.com.